Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maulidia Cahyani dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memberitahukan kalian 5 inovasi untuk model pembelajaran supaya lebih efektif. Maka dari itu, tonton terus videonya ya. Sebelum membahas pada inovasi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui pengertian dari inovasi dan pembelajaran. Pengertian inovasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Maksudnya adalah inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada pelajar. Jadi, yang dimaksud inovasi pembelajaran yaitu proses belajar pada pelajar yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi pelajar. Nah, inovasi sendiri memiliki kaitan yang cukup erat dengan teknologi, ide, dan pengetahuan. Teknologi memang pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, mulai dari segi komunikasi hingga pendidikan. Kolaborasi antara inovasi dan teknologi dapat sangat membantu kalian untuk belajar lebih banyak dan lebih baik tentang banyak hal. Misalnya dalam pembelajaran di perkuliahan atau sekolah-sekolah. Dengan bantuan teknologi, kalian bisa belajar lebih mudah dan efektif. Jadi, di sini saya akan memberitahukan 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Jadi, simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan pelajar di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat pelajar tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat pelajar tetap tertarik dengan kelas. Ketika pelajar terdistraksi, ia pun tidak bisa mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, pelajar dapat belajar dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Pelajar juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-teman di kelas. Yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis permainan. Siapa sih yang tidak senang bermain game? Bermain game dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar. Bagaimana kalau belajar sambil bermain game? Sebuah pendekatan di mana pelajar bisa belajar melalui permainan atau game. Hal ini disebut dengan pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan, sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi pelajar, pembelajaran berbasis permainan ini tidak hanya bermain, tetapi juga memberi penghargaan agar pelajar lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, rencana, atau hadiah yang dapat pelajar ketika menyelesaikan tugas tertentu. Satu contoh materi permainan yaitu bisik berantai. Menurut Suprawoto, suatu permainan mendengar berantai atau berbisik berantai adalah permainan menyampaikan informasi dengan cara berbisik dari siswa satu ke siswa lainnya dengan cepat dan cermat. Pemain pertama menerima informasi dari guru, kemudian menyampaikannya kepada pemain kedua. Demikian juga seterusnya, sampai pada pemain terakhir menyampaikannya kembali kepada guru atau menulis informasi tersebut di papan tulis. Nah, permainan ini sangat cocok untuk membuat pelajar tidak bosan untuk melakukan sebuah pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran multimodal. Bagi sebagian orang,
Membaca adalah hal yang sangat menyenangkan dan dapat menjadi cara terbaik belajar bahasa asing. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan membayangkan materi pembelajaran. Pembelajaran multimodal dapat membantu pelajar dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif, terutama untuk belajar bahasa asing. Metode ini dapat digunakan untuk membantu pelajar dalam mengingat kosakata kamus bahasa asing lainnya. Tidak hanya untuk membantu mengingat kosakata, metode ini juga dapat membantu siswa mempelajari, mengingat, dan memahami huruf bahasa asing. Yang keempat yaitu pembelajaran jarak jauh. Di era digital ini, jarak seharusnya bukan lagi suatu masalah dalam dunia pendidikan. Melalui teknologi koneksi internet, kalian dapat belajar apapun dari siapapun. Kini semua sudah ada yang online. Kehadiran secara fisik sudah bukan lagi masalah yang berarti. Batasan semakin menghilang sehingga kamu bisa belajar apapun yang kalian mau, kapanpun dan dimanapun. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Jarak sudah bukan lagi menjadi penghalang, namun semudah apapun kalian mendapatkan akses pendidikan lewat internet, bila tidak ada komitmen untuk belajar, teknologi yang tersedia tidaklah berarti. Semua tetap berawal dari seberapa kuat keinginan kalian untuk bisa. Nah, yang terakhir yaitu kelima, pembelajaran berbasis komunitas. Fungsi jejaring sosial kini tak melulu soal berkoneksi kembali dengan teman lama atau sanak keluarga yang tinggalnya jauh dari kalian. Kalian juga bisa menggunakan jejaring sosial untuk masuk ke dalam komunitas belajar. Misalnya, kalian sedang belajar bahasa Inggris, maka masuklah ke komunitas atau grup belajar bahasa Inggris dalam jejaring sosial. Di dalam komunitas itu, kalian bisa berbagi tips belajar atau bahkan langsung berlatih di sana. Nah, itu tadi teman-teman 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana caranya? Yuk terapkan di dalam model pembelajaran kepada pelajar untuk calon guru dan yang sudah menjadi guru. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.